Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Danar Irianto selaku dosen pengajar mata kuliah Etika Profesi dan Komunikasi Bisnis yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum mempresentasikan hasil diskusi kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Isni Baby Oktaviana. Kemudian anggota kelompok saya, Ayu Rahayu, Sandra Widianti, Melani Sinta, dan Istiqomah Dwi Rahayu. Pada presentasi kali ini, kami ingin menjelaskan beberapa materi mengenai etika profesi. Yang pertama ada pengertian etika, pengertian moral, perbedaan etika, etiket, dan moral, teori-teori etika, berbagai profesi di bidang akuntansi, 5 prinsip dasar etika profesi, 8 prinsip dasar etika profesi, kode etik ikatan akuntan publik, kode etik ikatan konsultan pajak, kasus pelanggaran kode etik dalam negeri pada sektor BUMN, kasus dan penerapan GCG di perusahaan, kasus pelanggaran kode etik dalam negeri pada sektor publik, dan kasus pelanggaran kode etik lainnya. Kemudian, pengertian etika dan moral yang akan dijelaskan oleh Ayu Rahayu. Baiklah, yang pertama etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Kemudian moral. Moral adalah produk yang dihasilkan oleh budaya dan agama yang mengatur tata cara berinteraksi seperti perbuatan, perilaku, dan ucapan antar sesama manusia. Istilah moral merujuk pada tindakan perilaku seseorang yang memiliki nilai positif sesuai dengan norma yang ada di suatu masyarakat. Kemudian selanjutnya perbedaan etika, etiket, dan moral. Menurut Kay Bertens dalam buku Etika tahun 2007, perbedaan etika dan etiket yaitu sebagai berikut. Yang pertama, etiket berkaitan dengan cara suatu perbuatan harus dilakukan oleh manusia, sedangkan etika berkaitan dengan norma perbuatan itu sendiri. Kemudian yang kedua, etiket hanya berlaku dalam pergaulan, sedangkan etika berlaku kapan saja meskipun tak ada orang yang memperhatikan. Kemudian yang ketiga, etiket sifatnya relatif, yaitu apa yang dianggap sopan dalam suatu kebudayaan bisa jadi dianggap tidak sopan di kebudayaan lainnya. Sedangkan etika bersifat absolut atau tidak bisa ditawar. Kemudian yang keempat, etiket hanya berkaitan dengan segi lahiriah individu, sedangkan etika berkaitan dengan sisi dalam atau rohaniah seseorang. Kemudian selanjutnya perbedaan moral dengan etika dan etiket, yaitu sebuah budi pekerti maupun nilai-nilai mengenai benar dan salah yang dianut oleh suatu golongan baik secara lisan maupun tertulis yang berasal dari macam orang menurut pemahamannya dan ajarannya. Kemudian teori-teori etika ada 6. Yang pertama, egoisme. Menurut Rachel tahun 2014, teori egoisme terbagi menjadi 2 konsep, yaitu yang pertama egoisme psikologis dan egoisme etis. Kemudian yang kedua utilitarianisme, yaitu suatu tindakan dapat dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin masyarakat. Kemudian yang ketiga deontologi, yaitu pandangan etika normatif yang menilai moralitas suatu tindakan berdasarkan kepatuhan pada peraturan. Kemudian yang keempat, teori hak, yaitu suatu aspek dari teori deontologi karena hak berkaitan dengan kewajiban. Kemudian yang keempat, teori keutamaan, yaitu memandang sikap atau akhlak seseorang dengan prinsip atau norma. Kemudian yang terakhir, teori etika teonom, yaitu salah satu aliran moral yang meletakkan dasar moralnya pada perintah Allah secara mutlak. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, yang selanjutnya itu GCG atau Good Corporate Governance, prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas guna mewujudkan nilai perusahaan dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perundang-undangan dan etika usaha.
berbagai profesi di bidang akuntansi. Yang pertama itu ada akuntan publik, menghasilkan jasa astesi dan jasa non-astesi. Yang kedua ada akuntan intern, mencatat transaksi keuangan, menyusun laporan manajemen, dan menyusun laporan keuangan suatu perusahaan. Yang ketiga ada akuntan pendidik, itu bisa sebagai guru atau dosen dengan mata kuliah pelajaran atau mata kuliah akuntansi. Yang keempat ada akuntan manajemen, biasanya memberi informasi mengenai kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Yang kelima ada akuntan pemerintah, akuntan yang bekerja pada sektor lembaga pemerintahan. Dan yang terakhir ada akuntan pajak, yaitu memiliki tugas dalam mengurus berbagai hal terkait perpajakan. Prinsip dasar etika profesi akuntan publik, yaitu yang pertama ada integritas, bersifat jujur dan terbuka dengan informasi keuangan klien. Yang kedua ada objektivitas, berdasarkan bukti yang akurat. Yang ketiga ada independen, yaitu tidak berafiliasi dengan klien yang mereka tangani. Lalu ada kerahasiaan, yaitu tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat. Dan yang terakhir yaitu kompeten dan kehati-hatian profesional, memastikan bahwa setiap klien menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan terbaru. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Istiqomah. Baik, yang selanjutnya yaitu Kode Etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Kode Etik Ikatan Akuntan Publik Indonesia atau IAPI merupakan aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan staf profesional baik anggota IAPI maupun bukan anggota yang bekerja pada satu kantor akuntan publik atau KAP. Prinsip dasar etika profesional yang harus diterapkan, yang pertama, untuk mengidentifikasi berbagai ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika profesi. Yang kedua, mengevaluasi signifikan berbagai ancaman yang teridentifikasi tersebut. Dan yang ketiga, menerapkan pengamanan ketika diperlukan. Selanjutnya, berbagai ancaman yang dikategorikan. Yang pertama yaitu self-interest threat atau ancaman kepentingan pribadi. Yang kedua, self-review threat atau ancaman telaah pribadi. Yang ketiga, advocacy threat atau ancaman advokasi. Dan yang terakhir, familiarity threat atau ancaman kedekatan. Selanjutnya, berbagai pengamanan yang ditetapkan oleh IAPI, perundang-undangan, peraturan, atau entitas pemberi kerja termasuk yang pertama, sistem pengaduan yang efektif terpublikasi dengan baik. Yang kedua, suatu kewajiban yang dinyatakan secara terus terang untuk melaporkan pelanggaran etika. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya ada Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI merupakan alat atau sarana untuk memberikan keyakinan kepada klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikan oleh konsultan. Berikut ini Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia atau IKPI. Yang pertama ada Kode Etik IKPI merupakan kaidah moral yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. Yang kedua ada masing-masing anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang teguh pada Kode Etik IKPI. Yang ketiga ada Kode Etik IKPI mengatur sanksi terhadap tindak terpenuhinya kewajiban atau dilanggarnya suatu larangan oleh anggota IKPI. Sanksi pelanggaran Kode Etik IKPI.
Yang pertama ada sanksi terhadap pelanggaran kode etik berupa 1. Teguran tertulis, yang kedua ada pemberhentian sementara, yang ketiga ada pemberhentian tetap. Yang kedua, ada sebelum sanksi yang tersebut pada ayat 1 di atas diberikan, anggota IKPI yang bersangkutan harus diberi kesempatan membela diri dalam rapat majelis kehormatan dan anggota tersebut dapat disertai sebanyak-banyaknya 3 orang anggota IKPI lainnya sebagai pendamping. Dalam hal keputusan sanksi pemberhentian tetap, maka keputusan tersebut baru berlaku setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri di depan Kongres. Seperti keputusan Kongres merupakan keputusan final dan mengikat. Dengan adanya kode etik profesi akuntan, maka seorang akuntan dapat lebih patuh terhadap peraturan yang ada, juga lebih menjaga dan mampu menempatkan diri sesuai dengan etika yang telah ditetapkan, tetap menjaga profesionalitas, integritas, kompetensi, objektivitas, dan lainnya. Baiklah, saya kembalikan kepada rekan saya, Ismi. Baiklah, demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga presentasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.